Selamat siang Kak Zen. Siang. Sebelumnya pakai dulu hand sanitizer sama APD-nya Oke. untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oke. Gimana Kak perjalanan di sini? Lumayan agak jauh, terus juga siang kan ada agak macet gitu di jalan. Iya. Karena kakak datang kepada saya, berarti kita akan melakukan konseling. Nah, kakak memiliki tujuan apa melakukan konseling ini? Jadi saya belum lama ini baru putus hubungan sama mantan saya. Jadi saya di sini ingin konseling tentang bagaimana caranya agar saya bisa move on dari pasangan mantan saya, masa lalu saya. Iya. Jadi perihal move on, perihal peristiwa yang udah terjadi gitu ya Kak. Iya. Untuk melupakannya gitu, mungkin sulit. Mengenai perihal masa lalu ya Kak, Iya. hubungan yang udah usai gitu. Iya saya mengerti. Perlu kakak ketahui, dalam melakukan konseling kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi barangkali kakak memiliki unek-unek yang ingin diceritakan kepada saya bakal merahasiakannya. Oke Kak, siap. Terima kasih sebelumnya. Saat ini apa yang kakak rasakan? Yang saya rasakan setelah saya putus hubungan dengan mantan saya merasa sedih Kak. Saya juga terkadang merasa kesal, ingin marah, ingin memaki-maki orang itu karena memang kita berpisah karena alasan yang menurut saya kurang jelas gitu. Karena dia yang pergi meninggalkan saya. Mungkin perihal komunikasi bagaimana Kak? Sebelumnya emang komunikasi itu pas akhir-akhir hubungan itu emang kurang baik Kak. Emang kan karena emang kita itu LDR jauh, jadi itu juga kebetulan emang kita belum pernah ketemu, kita ketemu secara virtual aja. Baik. Tapi kan walaupun virtual tetap aja yang dirasain itu nyata Kak. Betul sekali itu. Nah, perasaan tadi kayak sedih, ingin menangis atau dan lainnya itu sering terjadi atau hanya sesekali Kak? Pas pertama putus, pas awal-awal banget gitu, pas hari kedua ya itu sering Kak. Sering tuh saya nangis, sedih. Tapi pas sering-seringnya enggak sih, paling cuma kalau pas lagi inget aja gitu momen sama dia, jadi ingat lagi sedih. Iya. Berarti kakak udah tahu kan dan arti dari move on itu kayak gimana? Setahu saya move on itu tentang melupakan. Artinya kakak keliru Kak. Jadi, memang kebanyakan orang itu mengartikan arti move on itu adalah melupakan. Sebenarnya konsep dari move on itu merelakan atau berbaikan dengan peristiwa yang telah terjadi maupun dalam hubungan dan lain-lainnya, begitu Kak. Dan yakini bahwa dari masa lalu itu kita memiliki pembelajaran untuk kedepannya, sehingga kita ngerasain sakitnya itu loh Kak, berkelanjutan sakitnya gitu. Iya paham. Berarti move on itu tentang merelakan gitu ya Kak? Iya betul, berbaikan untuk masa lalu. Setelah tadi saya mendengar cerita kakak, mungkin berarti kakak sudah sedikit menerima kesalahan dalam hubungan yang lalu ya? Ya, untuk saat ini yang saya rasakan sih ya, saya sudah mulai bisa mengetahui apa kesalahan saya, misalnya apa kesalahan hubungan saya gitu, apa aja ya seperti tadi kayak kurang komunikasi gitu Kak. Ya intinya itu sih, kurang komunikasi. Begitu. Ya bagus sekali Kak kalau kakak sudah mengetahuinya. Jadi kakak bisa memperbaiki buat kedepannya, dan kakak tuh nggak ragu buat memulai hubungan kembali gitu. Nah, kalau untuk saat ini ada gak kegiatan yang bikin kakak itu mengurangi rasa
tersebut gitu, seperti apa kegiatannya? Kegiatan misalnya kalau misalnya ya saya biasa menjalani aktivitas saya sehari-hari. Tetapi kalau misalnya saya lagi nggak ada waktu luang gitu, kadang emang terpikir gitu, misalnya ingat momen bersama dia ya, walaupun hanya sekedar telepon atau video call kayak gitu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya menonton drama Korea, film yang lain, atau juga biasanya saya memainkan game online. Dan Bagus. itu membantu sih. Oh, iya, bagus Kak, mengalihkan dari apa yang Kakak rasakan, bagus dong. Jadi sekiranya Kakak ingin marah atau menangis, keluarkan, jangan dipendam Kak. Nah setelah itu Kakak bisa melakukan yang tadi, squash ya. Nah untuk menghilangkan rasa Kakak itu bagus untuk kesehatan mental Kakak begitu. Mungkin ada yang ditanyakan Kak? Boleh tahu kenapa kenapa kalau emosi saya itu, misalnya tadi kata kakak kalau menangis ya harus dikeluarkan, itu supaya apa ya Kak, biar apa gitu, masih kurang paham. Sebenarnya menangis itu kan bukan karena kita lemah, karena kita cemen dan lain-lain. Itu adalah benteng pertahanan diri kita. Semakin kita mengeluarkan apa yang kita rasakan, kita nggak mempunyai beban pikiran, perasaan kita nggak membludak gitu. Itu nggak baik untuk kesehatan baik jantung maupun mental kita, seperti itu Kak. Baik. Ya, Berarti kalau misalnya emang saya mau nangis, mending nangis aja gitu. ya nangis. Kalau misalnya emang saya punya emosi ya diluapin aja. Betul. Terkadang ingin teriak atau gimana, banyak salahnya Kak, seperti kayak mau teriak biar gak kedengeran, teriak dalam air bisa gitu, iya. Tapi jangan tenggelam Kak. Nanti saya iya. Iya. Terus sekarang ini Kak, saya mau bertanya lagi, bagaimana ya kalau misalnya nih saya sudah bisa move on dari masa lalu saya, tetapi masa lalu saya datang kembali dengan versi dia yang mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau Menurut persoalan kakak itu, bagaimana? menurut saya kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah sembuh, kakak sudah sembuh dalam apa yang dirasakan dulu, sudah sembuh, terus dianya sudah berubah, sudah menyadari apa yang kesalahan kakak dan dia lakukan dalam hubungan di yang lalu gitu, bisa Kak untuk kembali. Iya, namun kita harus tetap berhati-hati gitu, dan apa yang udah terjadi kan bisa kita perbaiki gitu. Iya, karena nggak setiap hubungan itu sama. Setelah apa yang kita bahas tadi, setelah apa yang kakak utarakan dan kakak menyadarinya dari kesalahan hubungan yang udah usai, apakah kakak ada rencana untuk membuka hati atau lebih nyaman sendiri dulu? Untuk saat ini sih sepertinya saya memilih untuk sendiri dulu Kak, soalnya ya tadi kan ya saya mau berusaha untuk move on dulu, mau merasakan dulu apa yang telah terjadi. Saya juga ingin memperbaiki diri dulu deh, jadi gak mau langsung buka hati buat orang lain. Betul sekali Kak. Iya. Dan kedepannya kakak bisa berhubungan dengan harusnya tutup dan bisa lagi dipakai. Kak bisa tuh kalau Bisa. dipotong. Bisa. Berarti pas bagian itu ya Mbak. Terus nih. Nah, bagus Kak, seperti itu. Aku setuju. Dan saat kakak memulai, bagus Kak, seperti itu. Aku setuju sekali. Setelah kakak menyadari, setelah kakak berbaikan dengan yang telah terjadi, berarti itu sudah mulai ke
tahap move on atau yang dikatakan move on sebenarnya begitu. Nah, terus apakah ada rencana buat membuka hati kembali kak, atau kakak lebih nyaman sendiri? Untuk saat ini sepertinya saya memilih untuk sendiri dulu kak. Saya lebih nyaman sendiri karena saya selain saya ingin move on yang merelakan hal itu, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri dulu sebelum saya memulai hubungan baru sama yang lain. Ya, bagus kak, bagus sekali. Mengingat waktu sudah melampaui ya kak, karena saya ada klien lagi dan kakak juga memiliki kesibukan mungkin ya. Iya, kebetulan saya juga habis DC ada keperluan lagi. Iya ya, itu ketika dipotong lagi, terus abis ini apain? Udah ya, intinya ketika kalau kakak ingat tiba-tiba intinya ketika kakak tiba-tiba ingat atau ingin marah, ingin nangis, itu nggak apa-apa, keluarkan kak. Nah setelah itu ingatannya bisa di swipe, intinya di swipe, kakak alihkan ke yang lain, geser ke yang lain ingatannya gitu, nanti bakal terbiasa gitu. Baik. Ya. Selamat berjuang ya kak. Ketika udah berhasil, jangan lupa kabari saya, bisa melalui chat atau kita berbicara seperti ini langsung. Baik kak, terima kasih karena kakak sudah mendengar apa yang saya rasakan, dan terima kasih atas saran-saran kakak kepada saya. Insya Allah bermanfaat kami saya. Amin. Jaga kesehatan selalu ya kak. Salam untuk orang tua di rumah. Baik kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.